nama saya Romo Isworo Hadi SY. Saya sudah 66 tahun ini. Dan pekerjaan sehari-hari saya di studio audiovisual Universitas Sanata Dharma. Ya bikin film, ya sutradari, bikin naskah, juga mengadakan pelatihan-pelatihan film dokumenter atau media-media pembelajaran dan sebagainya. Sekaligus saya juga dosen paruh waktu di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma. Saya mengenal VW Kodok itu sejak saya usia 10 tahun. Ketika pastor paroki saya itu mengunjungi keluarga-keluarga di kampung kami di Kampung Pojok, Sendang Agung, Minggir, Sleman. Nah itu pastor mengunjungi umatnya dengan menaiki VW Kodok, dan saya tertegun melihat VW kok cantik sekali, mobil kok cantik sekali. Nah, sejak itu saya, waduh, seandainya saya bisa mengendarai mobil seperti ini, betapa senangnya saya begitu. Itu sekitar tahun berapa ya? 1969 mungkin. Ya sebetulnya banyak sekali kenangan-kenangan yang lucu-lucu dan mengharukan ya. Salah satunya pernah suatu sore itu waktu itu musim penghujan, saya berjalan di Jalan Godean, itu tiba-tiba ada truk berpapasan dan dia melewati kubangan air, dan air itu nyemprot ke kaca mobil si Kodok ini, dan saya tiba-tiba tidak bisa melihat ke arah depan. Lalu ternyata di depan saya itu ada tukang penjual roti bakpao yang naik itu ya, naik seperti becak itu ya, membawa tertumbur jus becaknya dan seluruh rotinya bergelimpangan itu, lalu menjadi ramai. Darah itu ada tukang-tukang becak berkumpul dan sebagainya. Terus saya bilang, wah maaf sekali saya tidak melihat Bapak tadi. Oh enggak apa-apa, tapi Bapak enggak apa-apa toh? Enggak. Lalu coba mari kita duduk-duduk. Terus kemudian tukang becak itu juga ikut membantu mengumpulkan roti-roti yang bergelindingan itu. Kemudian dihitung berapa ini? Udah saya ganti semua aja, sudah kotor tanah itu. Terus saya ganti uang gitu ya. Terus terima kasih sekali. Lalu itu roti itu dibagi-bagikan untuk tukang becak dan kami ngobrol di situ sambil tertawa-tawa dan berkenalan. Itu kenangan yang bagi saya mengharukan, tapi juga membuat saya menyesal sekali menabrak seorang penjual roti itu, tapi juga kenangan yang menggembirakan juga karena akhirnya saya kenalan dengan tukang-tukang becak dan penjual roti itu. Suatu hari saya memperbaiki itu dua kepet yang ada tulisannya VW karet itu. Lalu sudah saya perbaiki, saya beli baru, kemudian saya parkir di pastoran di Bener itu. Dalam semalam itu pagi hari baru ketika saya mau ke kampus, loh kok banyak cuil-cuilan, potongan-potongan karet, waduh habis itu. Sekaligus juga tidak hanya itu, tapi kabel-kabel lampu itu juga semua diputus oleh anjing kecil itu. Lalu sejak itu saya parkir di kampus, tidak di pastoran gitu. Yang pertama ketika saya mau melayani umat di Paroki Purbayan di Solo, itu saya berangkat dengan VW Kodok ini dan jalanan macet, kan menjadi panas. Akhirnya berat sekali untuk jalan, kemudian harus minggir, harus menunggu biar dingin dulu, baru ketika dingin jalan lagi, nanti panas berhenti lagi, terus jalan lagi begitu. Itu yang perjalanan yang susah, tapi juga saya tetap sabar gitu. Tapi perjalanan lain yang menyenangkan adalah perjalanan ke Batu Retno lewat Wonosari, lewat Piungan itu, dan kuat sekali. Dan saya mengangkut beberapa teman, ada beberapa mahasiswa yang ikut dan masih kuat, dan
melewati gunungan dan daerah-daerah yang kering dan juga yang penuh dengan pepohonan dan sebagainya itu. Sampai di Baturetno dengan lancar, itu menyenangkan. Saya bersama psikodok ini sejak November 2002. Jadi sudah berapa? 23 tahun. Psikodok ini punya buku harian. Setiap perjalanan kemana, saya catat kilometer berapa, kilometer sampai kilometer berapa, kemana. Lalu kondisinya apa. Kalau ada masalah, saya catat masalahnya apa, atau rusak apa, saya catat. Itu yang saya laporkan kepada dokternya gitu. Sekarang punya dokter yang rutin itu bengkel bener, persis di depan pastoran bener. Dia juga suka VW. Nah, jadi setiap kali ada keluhan, saya sudah lapor dia. Gitu. Oh, dibawa ke sini aja, nanti saya coba rawat gitu. Dan dia tidak pernah mau dibayar kecuali kalau ada spare part yang harus dibeli. Juga ada teman yang lain yang sangat senang dengan psikodok, kemudian kadang-kadang memberi ini mau untuk nanti kalau BW-nya rewel untuk merawat gitu, dikasih semacam dana gitu. Yaitu karena berdasarkan buku harian itu kan ada catatan-catatan pengalaman-pengalaman yang di sana ada peristiwa ini, di sana ada peristiwa ini, di sini gitu. Lalu saya selalu ingat pengalaman-pengalaman itu. Kemudian suatu saat saya ada punya waktu luang, nah ini pengalaman itu saya sarikan, saya perumuskan, saya ceritakan sambil menemukan makna, baik makna rohani ataupun makna yang sangat manusiawi yang memberi pelajaran kepada saya misalnya. Jadi misalnya ada pertemuan dengan atau ada kemacetan waktu saya mengira bensinnya masih cukup, ternyata sampai di desa itu macet. Ternyata apa ini? Kemudian setelah lagi bisa jalan 10 meter macet lagi. Wah, ini bensinnya. Tapi karena kurang lebih hanya tinggal berapa 1 kilo lah ke tempat tujuan, dilalah ada anak-anak kecil senang sekali. Wah, ada wewe kodok, ada wari-wari. Terus wah macet Dedek gitu. Kita dorong bantu. Wah, nanti jauh. Di mana? Itu di kampung itu di sebelah itu. Oh, nggak apa-apa, terus didorong. Didorong sampai di depan rumah tujuan yang saya tuju gitu. Dan kemudian anak-anak itu bergembira ria gitu. Wah, kita bisa dorong. Terus foto bareng ya itu. Itu kan sengsara membawa nikmat gitu ya. Timbul terjadi persaudaraan juga dengan anak-anak. Mereka gembira, saya juga tertolong dan sebagainya gitu. Sambil mengapresiasi, sambil menghargai nilai kreativitas dan seni dari generasi-generasi sebelumnya, bangunlah persaudaraan dan bangunlah kepedulian tentang kemasyarakatan. Saya perjalanan, waktu itu saya memberi workshop di Semarang. Saya juga membawa VW ini. Nah, ketika selesai workshop itu, saya pulang. Ketika mulai meninggalkan kota Semarang, tiba-tiba wah, ini bocor ini. Bocor. Nah, ternyata knalpotnya mulai bocor. Nah, terus waduh bagaimana ini? Pas waktu itu hari Minggu, bengkel-bengkel tutup. Wah, terus saja lanjut. Tapi banyak orang menoleh ke kami. Saya malu sekali. Sampai di Magelang, waduh ini bensinnya hampir habis. Saya harus belok ke pom bensin, semakin kelihatan wajah saya ini dengan malu-malu itu, tapi ya saya tetap cari bensin, beli bensin, lalu berangkat lagi sampai di Jogja. Semakin besar suaranya, untungnya tidak dicegat polisi, dan kemudian langsung saya bawa ke tempat teman saya yang di dekat pastoran itu. Saya mogoknya di sini, mogoknya di garasi ini. Saya mau kuliah, tidak bisa starter, lalu ya udah. Nah, tapi kalau ditarik sekarang akan repot jalanan. Nah, lebih baik nanti malam gitu ditarik. Lalu saya minta teman menarik ini dengan tambang besar itu ke bengkel di Bener itu, lewat ring road terus jalan kabupaten. Saya udah pesan jangan cepat-cepat nariknya,
Dia cepat sekali. Wah, saya ngeri sekali ini. Tapi waduh, saya tuh nggak berhenti juga. Waduh, saya keringat dingin itu. Terus sampai juga di bengkel malam-malam itu lah saya parkir di luaran aja sampai besok pagi biar ya udah. Saya marahi teman saya. Sudah saya bilang supaya tidak cepat, ini kan ngeri sekali ini. Lalu yang ketiga, yang ngeri lagi, pernah saya dari pelayanan juga ibadat di susteran di Jalan Adi Sucipto itu, saya ngebut lewat ring road itu nggak apa-apa. Begitu sampai di sini Jalan Damai ini, kledek, apa ini? Itu tutup, apa ini? Pelek, gelinding. Kelonang, waduh, coba bisa berhenti sampai di ujung situ. Wih, skrupnya mulai lepas satu-satu. Wah, ini betapa saya pelan-pelan aja masuk sini, moga-moga sampai garasi ini masih selamat. Betul, sampai garasi ini masih selamat dan wes tinggal sedikit lagi lepas rodanya. Kemudian saya panggil itu tukang itu las itu, terus dibawa ininya, pokoknya itu. Lalu diolah lagi supaya menjadi baru lagi, supaya tidak dol lagi. Saya nggak modifikasi seperti ini, hanya menambah lampu juga. Lampu dulu sudah ada juga lampu tambahan ini, tapi saya ganti modelnya. Belakang itu juga dulu lampu seperti apa ya? Itu saya tidak suka kok terlalu kotak gitu, saya ganti lampu kecil-kecil 2 itu. Itu aja tambahannya, modifikasi di dalam nggak ada, kecuali saya tambah radio, dulu belum ada. Tapi itu sudah ada tempatnya, tinggal membelah itu aja, sudah persis ukurannya. Itu. Hadirilah dan sukseskanlah Jogja VW Festival di JIK tanggal 10 sampai 13 Juli 2025. Sampai jumpa di sana.